Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Senin untuk mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masih ada masail di bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Betul? Nah, waktu itu mau menyelesaikan ternyata keburu habis waktunya. Ya, jadi babnya masih jelas Bapak, bab siapa yang menentang atau menolak sedikit saja nama-nama dan sifat Allah, maka titik-titik, ya, maka bisa kafir dan bisa tidak kafir tergantung jenis penolakannya. Nah, ini sudah kita bahas, kita nggak akan ulangi lagi. Nah, kita langsung aja masuk masail. Pada pertemuan sebelumnya kita kalau tidak salah sampai 3 ya. Jadi ada masail, masalah-masalah dalam bab ini. Yang pertama, tidak ada keimanan bagi orang yang menolak sedikit saja nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada keimanan. Kalau tidak ada keimanan artinya apa? Kafir, ya. Dalilnya sudah disebutkan oleh penulis, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd nanti. Tadi yang sudah yang disebutkan di awal bab ini. Jadi siapapun yang menolak nama dan sifat Allah dalam keadaan sadar dan penolakannya tanpa ada dasar dalam bahasa sama sekali, maka orang seperti ini kafir. Ats-tsaniyatu, permasalahan kedua, tafsiru ayatir Ra'd. Tafsir ayat dalam surat Ar-Ra'd, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 30. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka kafir kepada Ar-Rahman, ingkar kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman di sini maksudnya Allah yang Maha Pengasih, ya kan? Maksudnya sudah kita bahas, orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Karena mereka mengingkari nama Ar-Rahman, maka mereka dianggap kafir kepada Allah. Ya, mengingkari salah satu nama Allah sama saja mengingkari Allah. Nah, ini. Ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga, tarkut tahdifi bima la yafhamus sami'. Tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami oleh pendengar. Tidak menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami oleh pendengar. Artinya, kita jangan menyampaikan suatu perkataan atau misalkan hadis yang belum dipahami oleh pendengar. Pendengar baru pertama kali dengar, lalu sehingga akhirnya apa? Terkejut lalu bisa mendustakan hadis tersebut, ya. Kecuali kita menerangkannya dari dasar. Jadi jangan mengejutkan orang pendengar, terutama orang awam, dengan hadis-hadis yang asing, yang maknanya susah dipahami, sehingga akhirnya mereka apa? Menolak hadis tersebut. Bukan cuma hadis, perkataan juga, pendapat ulama juga. Jangan. Jadi kita harus menyampaikan ilmu sesuai dengan kadar pemahaman pendengar. Ya. Oh, berarti ditunda? Enggak, ini maksudnya tidak boleh tidak usah menyampaikan ilmu. Sampaikan, tapi harus Nah, itu. Jangan terlalu tinggi sehingga yang mendengar akhirnya pusing, tidak paham, akhirnya nolak apa yang kita sampaikan. Ini permasalahan ketiga. Ar-rabi'atu. Nah, sekarang kita baru masuk permasalahan keempat. Kata Syekh, ar-rabi'atu, permasalahan keempat, dzikrul illah annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulihi walau lam yata'ammadil munkir. Menyebutkan alasan. Alasan tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak dipahami oleh pendengar, ya. Alasannya apa? Karena itu bisa mengantarkan pada sikap mendustakan Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang mengingkari tidak bermaksud
mendustakan Allah dan Rasulnya. Jelas apa ya? Bisa jadi ada suatu hadis yang masih hadisnya sahih misalkan, tapi maknanya terasa agak samar bagi orang awam, agak sulit dipahami. Kalau kita langsung sampaikan dalam keadaan mereka belum belajar dari dasar, nanti mereka kaget, terkejut, akhirnya mereka dustakan hadis tersebut. Dalam keadaan tidak tahu, bukan tidak tahu, mereka tidak bermaksud mendustakan Nabi, tapi karena mereka awamnya mereka tolak sabda Nabi tersebut. Nah, ini kan berarti sikap yang berbahaya kan? Ya, maka kenapa kita jangan menyampaikan suatu ilmu yang belum dipahami pendengar? Yaitu khawatirnya gitu, nanti ditolak apa yang kita sampaikan, padahal itu ayat Al-Qur'an, padahal itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya apa? Kita menjatuhkan seorang ke dalam apa? Ya, penolakan terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis, dan itu bisa apa? Kafir kan Bapak ya. Nah, itu bahaya Bapak ya. Makanya menyampaikan sesuatu harus dilihat kondisi pendengarnya seperti apa ya. Nah, itu yang keempat. Al-khamisatu, permasalahan kelima, kalamu Bani Abbasin limastankara syai'an min dalik wa annahu halakah. Perkataan Ibnu Abbas tentang orang yang merasa heran tentang hal tersebut, yaitu tentang hadis-hadis sifat ya, dan bahwasanya itu adalah kebinasaan. Artinya Ibnu Abbas ketika ada orang yang menolak hadis sifat, Ibnu Abbas mengingkarinya, dan Ibnu Abbas menganggap itu sebagai kebinasaan. Jadi jangan sampai seorang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal maknanya jelas. Jelas apa ya? Kalau maknanya samar, ini ya itu tadi jangan sampaikan. Tapi kalau maknanya jelas, orang awam nggak ada yang bingung memahaminya, maka jangan sampai ketika seorang menyampaikan hadis sifat lalu kita langsung apa ini ditolak hadisnya, padahal hadisnya sahih, hadisnya tentang sifat-sifat Allah, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, yaitu dalam Sahih Bukhari apa ya. Jadi Ibnu Abbas mengingkari, ada sebagian orang menolak hadis sifat, merasa heran, merasa nggak seret isu. Apa ini? Nah, Ibnu Abbas berkata dalam hadis sebelumnya, ma faraku haula, apa yang membuat mereka khawatir? Ya jiduna riqqatan 'inda muhkami, mereka mau menerima nas-nas yang jelas, wa yahlikuna 'inda mutasyabihi, dan mereka binasa ketika mendapati nas yang terasa samar ya. Bagi mereka samar, padahal enggak, karena hadis-hadis sifat tidak samar Bapak. Jelas ya? Hadis-hadis tentang sifat Allah tidak samar, maknanya jelas. Yang tidak jelas apanya? Hakikatnya. Insya Allah jelas ya. Ketika kita berbicara misalkan Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, kasih, berarti Allah punya sifat kasih. Jelas tidak? Jelas ya. Saya pikir orang awam paham, oh kasih. Nah, ini jelas maknanya. Tapi kalau hakikatnya seperti apa kasih sayang Allah, nah ini tidak jelas Bapak ya. Ya kan? Karena kenapa tidak jelas? Karena kita belum pernah melihat Allah, ya enggak? Jadi kita nggak bisa seperti apa. Contohnya di antara sifat ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang maha pengasih, tinggi di atas arsy. Tinggi, jelas maknanya kan? Di atas, jelas maknanya. Orang awam paham kan? Tapi seperti apanya, hakikatnya? Jelas kira-kira? Nggak tahu kita hakikatnya seperti apa, tapi kita yakini Allah tinggi di atas arsy. Titik. Selesai, jelas Bapak ya? Nah itu ya. Jadi ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat ini termasuk hadis yang maknanya jelas, tidak ada yang samar. Yang tidak jelas itu apanya? Hakikatnya, seperti apanya, bagaimananya, itu baru ya. Dan kita tidak boleh menanyakan bagaimana, seperti apa. Karena ini pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat tabi'in, nggak ada. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Imam Malik bertanya Ar-Rahman, menyebutkan ayat surat Thaha tadi, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Abu Abdillah, Imam Malik, Allah berfirman dalam surat Thaha, Tuhan yang Maha Pengasih istiwa di arsy, tinggi di atas arsy.
Kaifastawa, seperti apa ketinggian Allah di atas arsy? Dia menanyakan apa? Bagaimananya, seperti apanya. Maka ketika itu Imam Malik langsung menundukkan kepala beliau. Bercucuranlah keringat beliau, meneganglah urat beliau, dan memerahlah wajah beliau. Tandanya apa? Marah. Lalu Imam Malik mengangkat kepalanya, lalu mengucapkan kalimat masyhur yang dijadikan semacam pedoman dalam menyikapi sifat-sifat Allah. Kata Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul. Yang namanya istiwa, tinggi di atas. Ini sesuatu yang tidak bukan sesuatu yang istilahnya tidak diketahui. Artinya maknanya jelas. Bukan sesuatu yang tidak diketahui, tinggi. Orang awam paham makna tinggi apa ya? Tinggi. Apa itu tinggi? Tinggi tinggi di atas. Di atas apa ya? Di atas kan? Maknanya jelas kan? Istiwa, ketinggian Allah di atas, tinggi di atas, maknanya jelas. Bukan sesuatu yang samar. Wal kaif ghairu ma'qul, tapi bagaimananya ini tidak bisa kita ketahui. Ya. Tidak bisa kita ketahui ya kan? Karena kita belum lihat Allah. Ya, jadi kata Imam Malik, istiwa maknanya bukan sesuatu yang asing, diketahui. Adapun bagaimananya, hakikatnya ini tidak kita ketahui. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan beriman bahwa Allah di atas arsy ini wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya, seperti apa, ini bid'ah. Perkara baru yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Wa araka mubtadi'an, dan aku melihat engkau adalah seorang ahli bid'ah. Keluarlah engkau dari majelisku. Akhirnya diusir dari majelisnya Imam Malik. Karena apa? Mempertanyakan apa? Bagaimana, seperti apa sifat Allah. Ini nggak boleh. Ini cukup kita dengar ayat atau hadits tentang sifat, kita beriman, kita terima sebagaimana lahirnya. Adapun hakikatnya, bagaimananya, seperti apanya, kita serahkan pada Allah. Nah itu Bapak ya, itu masalah yang kelima. Dengan ini kita selesai dari bab siapa yang menolak sedikit saja nama-nama dan sifat Allah, maka titik-titik ya. Nah sekarang kita masuk bab baru. Babu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, babun qaulullahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. An-Nahl ayat 83. Bab firman Allah Ta'ala, mereka tahu nikmat Allah, mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya. Mereka mengingkari nikmat Allah mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya. Ini judul babnya. Syekh membuat judul bab dengan apa tadi? Ayat Al-Qur'an. Bab, kadang beliau menyebutkan judul bab, setelah itu sebutkan ayat Al-Qur'an, hadis. Kadang babnya dengan ayat Al-Qur'an, baru sebutkan tafsirnya, hadisnya. Nah ini kebiasaan penulis, beliau meniru siapa? Ada yang tahu? Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari begitu apa ya? Menyebutkan judul bab, lalu sebutkan ayat, hadis. Atau kadang beliau menyebutkan bab, firman Allah Ta'ala, baru menyebutkan hadis dan tafsir para sahabat. Ini menunjukkan apa? Apa kira-kira? Apa kira-kira rahasia di balik semua itu? Hikmahnya bahwasanya kita dalam beragama harus berdasarkan dalil, ayat hadis, tafsirnya, selesai. Itulah inti Islam, ya. Nggak berlaku perasaan, nggak berlaku perkiraan. Perasaan, saya pikir, saya kira, saya rasa, enggak. Karena Islam, agama itu berdasarkan wahyu. Karena kalau Islam berdasarkan perasaan, ya udah nggak perlu diturunkan wahyu, ya tidak apa-apa. Masing-masing kita perasaan aja. Gimana ya ibadah yang enak ya, rasanya seperti apa ya? Oh model gini. Nanti orang lain bikin nggak cocok itu. Perasaan saya enaknya mau ibadah model gini. Ya sudah, kalau kayak gitu banyak agama di muka bumi, apa ya? Karena orang beribadahnya pakai perasaan. Ya. Jadi nggak bisa perasaan itu dijadikan standar dalam menilai kebenaran. Oh ini dakwahnya keras, pakai perasaan dia aja. Oh dakwahnya ini lembut, pakai perasaan. Standarnya bukan wahyu, bukan Al-Quran, hadis, tapi perasaan. Kenapa dibilang keras? Karena yang disampaikan apa adanya sih.
harusnya sedikit dipoles, gimana lah. Kalau haram jangan dibilang haram, tapi dibilang apalah, nggak enak nih. Jadi Bapak, kadang ada sebagian orang ditanya masalah akidah, mutar-mutar, nggak mau jelaskan apa adanya. Karena apa kira-kira? Takut kehilangan jamaah. Akhirnya dia ditanya masalah agama, mutar-mutar, sehingga orang dengar bingung, ini maksudnya apa? Nah, nggak boleh begitu ya. Masalah agama terus jelas. Ya, para ulama jelas ketika menyampaikan akidah, masalah apapun jelas. Dan mereka tidak takut resiko mungkin dimusuhi, dibenci dan semacamnya. Nah, udah ya, kita lanjut. Tadi bab firman Allah Ta'ala, mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya. Ini dalam surat An-Nahl ayat 83. Mereka mengakui nikmat Allah. Mereka ini siapa? Di sini maksudnya orang musyrikin zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang Quraisy dan semacamnya. Mereka mengakui nikmat Allah, tahu ini nikmat Allah, lalu mengingkarinya. Tahu bahwa ini nikmat dari Allah, tapi diingkari. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, kita baca penjelasan dari Syekh ini. Syekh menyebutkan tafsirnya dari kalangan ulama tabi'in. Kadang disebutkan tafsir dari kalangan sahabat. Apa maksud mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya? Kata Syekh ini, qala Mujahid ma ma'na. Mujahid berkata, mengucapkan suatu perkataan yang maknanya huwa qaulur rajul hadza mali warithuhu an abai. Ya, maksud mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya, yaitu seperti ucapan seseorang, ini hartaku, aku warisi dari leluhurku. Saya dapat harta ini dari hasil warisan leluhur. Ini orang seperti ini sama saja seperti orang yang mengingkari nikmat Allah. Jelas Bapak ya? Kan tadi kan ini kita bahas maksud firman Allah Ta'ala, mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya. Seperti apa pengingkaran terhadap nikmat Allah? Syekh menyebutkan contohnya, kata Mujahid, seorang ulama tabi'in, yaitu seperti ucapan seorang, ini hartaku, aku warisi dari leluhurku, dari bapakku, dari kakekku. Jadi seakan-akan dia menyandarkan nikmat ini kepada siapa? Bukan kepada Allah. Nah, ini sama saja orang yang mengingkari nikmat Allah. Maka nggak layak Bapak ya kita ngomong demikian. Harusnya bagaimana? Ya, inilah rezeki dari Allah lewat, ya itu, saya dapat ini warisan dari bapak saya, alhamdulillah. Sebutkan alhamdulillah. Jadi supaya kita tahu bahwa nikmat itu sebenarnya dari Allah, tapi lewat siapa? Orang tua kita. Makanya Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali itu dari Allah. Ini Allah katakan tidak ada satupun nikmat yang ada pada kalian kecuali itu dari Allah. Artinya nikmat apapun Bapak, mau nikmat kesehatan kah, harta kah, kecerdasan, jabatan, ini semua dari Allah, bukan dari manusia. Manusia cuma perantara. Nggak boleh kita sampai ini karena bapak saya ini saya jadi kaya raya begini. Bapak kamu emang dapat itu dari mana? Kan dari Allah kan. Artinya kita sebutkan Allah, atau dengan alhamdulillah saya dapat ini dari warisan. Nah, sepuji Allah. Jadi jangan sampai kita kufur nikmat, mengingkari nikmat Allah. Jelas Bapak ya? Jadi ini salah satu bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah, yaitu ucapan seorang, ini hartaku, aku warisi dari leluhurku, kakek-kakekku, bapak-bapakku. Ini contohnya, penafsiran pertama. Lalu kata Syekh rahimahullah, wa qala Aun bin Abdillah, berkata Aun bin Abdillah, beliau menyebutkan tafsiran lain, yaqulun laula fulan lam yakun kadza. Yang dimaksud mengingkari nikmat, mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya, seperti ucapan orang-orang, kalau bukan fulan tentu tidak akan terjadi begini, kalau bukan si fulan tentu akan terjadi begitu, kalau bukan karena presiden ini Indonesia akan mengalami krisis moneter, pengangguran di mana. Jadi menyandarkan selamat dari krisis kepada manusia, bukan kepada Allah. Ini juga dianggap mengingkari
nikmat Allah. Jelas apa ya? Ucapan seperti ini kan ada nggak di tengah-tengah kita? Banyak. Nah ini harus kita ralat, harus kita perbaiki. Walaupun kita yakin mungkin orang itu bukan berarti menyatakan manusia bisa memberikan bahaya atau mudarat, enggak. Tapi ucapannya seakan-akan meniadakan Allah dan kenikmatan itu muncul dari manusia. Ya tidak? Saya yakin ketika ditanya, apakah kamu meyakini yang bisa memberikan manfaat dan mudarat itu manusia bukan Allah? Oh enggak, Allah. Terus kenapa kamu ucapkan gitu? Ya maksudnya dia itu orangnya hebat, bisa ini. Ya betul. Memang kamu tidak berusaha menyekutukan Allah dengan makhluk, tapi kalimatmu sudah seakan-akan melupakan Allah dan menyandarkan itu kepada makhluk, dan itulah syirik, Bapak. Dan itu bisa mengurangi tauhid, ya, mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka ini ya, jadi ada contoh penafsiran kedua. Kalau yang pertama, contoh mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya, yaitu dengan berkata, ini hartaku, aku warisi dari leluhurku. Yang kedua, kata Aunun bin Abdillah, itu seperti ucapan orang-orang, kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan terjadi ini. Kalau bukan karena saya nih, kamu akan jatuh miskin. Kalau bukan karena saya, kamu tuh udah jadi gelandangan. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena bosmu, kamu tuh udah begitu. Jadi menyandarkan nikmat itu kepada bosnya. Nah ini nggak layak, Bapak ya. Kita yang sudah belajar kitab tauhid, jangan ada lagi ucapan seperti ini. Jangan ada ya. Hendaknya kita selalu sandarkan nikmat kita kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satupun nikmat pada diri kalian kecuali itu dari Allah. Sampai diantaranya nikmat ibadah, Bapak. Ketika kita bisa sholat di masjid, bisa baca Quran, kita bisa ngaji sunnah, bisa belajar kitab tauhid. Jangan kita meyakini ini karena kehebatan saya. Jangan. Nikmat itu dari Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan kaki kita, kita nggak akan kesini. Nggak akan ngerti tauhid, nggak akan ngerti sunnah. Kita seperti orang awam, bahkan na'udzubillah bisa jadi lebih parah daripada itu. Maka ketika kita dapat nikmat apapun, termasuk nikmat hidayah, sandarkan kepada Allah. Jadi jangan kita bersandar pada diri kita, oh saya ini orang yang taat, saya wajar bisa kenal sunnah karena saya rajin ibadah. Hati-hati, ini kiber, sombongan ini, ujub, bisa menghapus pahala kita dan amalan kita. Hati-hati ya. Apapun nikmat yang ada pada diri kita, serahkan pada Allah. Hendaknya kita jadi sosok yang tawadhu, rendah hati. Jangan memandang orang lain dengan pandangan rendah. Menyaksikan pelaku maksiat seakan, oh ini orang rendah, ini orang ini hina, saya ini mulia. Ini ujub nih. Yang sepertinya alamat celaka, Bapak ya. Jadi kita bisa istilahnya nggak jatuh maksiat karena siapa? Karena Allah. Kalau nggak ada pertolongan Allah, kita tuh maksiat juga, Bapak. Maka jangan ada perasaan ujub, bangga, sombong, menyaksikan pelaku maksiat. Kalau kita merasa diri kita lebih hebat daripada pelaku maksiat, kita tandanya ujub. Tandanya itu kebinasaan. Allah akan menyengsarakan kita. Maka luruskan ya. Kalau ketika kita udah ada perasaan ujub, Bapak, tundukkan. Coba bagaimana rasanya kita menghadapi misalkan orang yang pelaku maksiat, bukan pandangan merendahkan, tapi pandangan apa kira-kira? Kasihan, kasihan dia, kenapa kayak gitu ya Allah? Ya Allah, selamatkan ya Allah dan lindungi saya dari seperti itu. Nah itu. Jadi ketika kita menyaksikan ada orang kena musibah, terjatuh dalam maksiat, yang dianjurkan berdoa. Berdoa, bersyukur pada Allah sudah diselamatkan dari itu, bukan mandang rendah pelaku maksiat. Ya, karena bisa jadi kita nggak tahu pelaku maksiat lahirnya maksiat, tapi ketika selesai maksiat dalam hatinya ada perasaan apa? Menyesal, menangisi, lalu dia taubat dalam keadaan tidak kita ketahui. Mungkin tidak? Mungkin. Makanya pernah ada orang datang kepada Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah, seorang ulama tabi'in. Orang ini mencela Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, seorang pemimpin yang terkenal bengis, kejam, dan zalim. Hobinya bunuh ulama. Ini Hajjaj ini hobinya bunuh ulama, Bapak ya. Nah, suatu hari
Abu Wa'il didatangi seorang, orang ini menyebutkan keburukan Hajjaj, disebutkan keburukannya, dicela terus. Pokoknya mencela sosok Hajjaj ini. Maka apa kata Abu Wa'il? La tasubbah. Wa ma yudrika la'allahu qala Allahumma ighfirli faghfaralah. Jangan kamu celak dia. Celak siapa? Hajjaj. Jangan kamu celak Hajjaj. Tahukah kamu, bisa jadi dia berdoa, ya Allah ampunilah aku, lalu Allah mengampuninya. Jelas apa maknanya? Jadi ketika kita mencela seorang, wah ini orang memang apa, maksiat, nggak tahu malu ini. Kita nggak tahu, bisa jadi setelah maksiat dia pulang ke rumah nangis, ya Allah ampunilah saya. Kita mencela dia dalam keadaan dia sudah bertobat, lalu Allah ampuni. Akhirnya apa? Kita sudah merasa diri kita lebih tinggi, dosa kan? Besar kan? Dosa besar. Dia yang menurut kita sudah melakukan dosa besar, ternyata Allah ampuni, nggak punya dosa. Jadi mana yang lebih mulia? Nah itu apa ya? Maka jangan ada perasaan lebih tinggi dari siapapun. Oh Ustaz, berarti kalau gitu ada pelaku maksiat kita diamkan saja? Enggak. Kalau ada pelaku maksiat, kita sanggup ingkari dengan tantangan. Tidak sanggup dengan lisan. Kalau tidak sanggup juga terakhir ini ya. Jelas apa ya? Nah kita lanjut. Jadi maksud firman Allah Ta'ala, mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya. Yang pertama yaitu ucapan, ini hartaku, aku warisi dari kakek-kakekku, dari leluhurku. Yang kedua, ucapan orang-orang, kalau bukan karena fulan, maka tidak akan terjadi begini dan begitu. Ini yang kedua. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan Ibnu Qutaibah berkata, ini Syekh menyebutkan penafsiran ketiga. Yaqulun hadza bisyafa'ati alihatina. Ini penafsiran ketiga. Maksud mereka mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya, yaitu ucapan orang-orang, ini berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Ini berkat syafaat sembahan-sembahan kita. Oh, kita bisa begini karena syafaat sembahan-sembahan kita. Sekali lagi, mereka menyandarkan nikmat pada siapa? Kepada berhala. Kalau yang pertama kepada apa? Leluhur. Saya dapat harta ini warisan dari kakek saya, bapak saya. Menyandarkan nikmat kepada leluhur. Yang kedua, kalau bukan karena fulan, tidak akan terjadi begini. Tidak akan terjadi krisis moneter. Tidak akan. Nah ini menyandarkan nikmat kepada siapa? Orang. Yang ketiga, menyandarkan nikmat kepada berhala-berhala. Ini terjadi berkat syafaat, pembelaan, sembahan-sembahan kita. Nah ini semua Bapak, tiga penafsiran ini menunjukkan bahwasanya menyandarkan nikmat kepada selain Allah perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Karena ini seakan-akan kita sudah menyatakan ada selain Allah yang bisa memberikan nikmat itu Bapak ya, dan itu dosa. Nggak boleh kita seperti itu ya. Jelas ya. Lalu kita baca keterangan Syekh berikutnya. Wa qala Abul Abbas, berkata Abul Abbas, ba'da hadits Zaid bin Khalid alladhi fihi wa anna Allah ta'ala qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, al hadits faqad taqaddam wa hadza katsirun fil kitab was sunnah yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yusyriku bih. Abul Abbas berkata, Abul Abbas yaitu Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah, nama kunyahnya Ibnu Taimiyah. Abul Abbas berkata setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid yang sudah kita bahas di bab apa waktu itu, tentang ilmu nujum kalau tidak salah. Iya, ilmu nujum ya. Iya. Oh ini nih ada nih. Iya, bab tentang menyandarkan hujan pada bintang tertentu ya. Jadi Abul Abbas Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid yang di situ disebutkan dalam hadis tersebut, Allah berfirman, pada pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir. Jadi kata Allah ketika turun hujan, jadi Nabi kan sholat di Hudaybiyah ketika malamnya turun hujan lebat. Setelah itu Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Tahu tidak kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu ya.
Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi pun menyebutkan, Allah berfirman, pada pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan ada juga yang kafir. Seperti apa yang beriman kepadaku? Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun yang orang yang berkata, kami dapat hujan karena karunia Allah dan kasih sayangnya, maka orang itu beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Nah, ini orang yang dianggap beriman kepada Allah, ya kan? Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang berkata, kita dapat hujan karena bintang ini dan itu, karena sebab bintang ini dan itu, maka orang seperti ini kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadisnya masih ingat Bapak ya? Jadi Allah menganggap orang yang menyatakan, oh hujan ini dengan sebab bintang ini dianggap beriman kepada bintang dan kafir kepada Allah. Nah, di sini Ibnu Taimiyah setelah menyebutkan hadis tersebut, beliau berkata, dan ini sudah berlalu hadisnya, ini wa hadza katsirun fil kitab was sunnah. Yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairi wa yusyriku bih. Banyak keterangan dalam Al-Qur'an sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala mencela. Allah mencela orang yang menyandarkan nikmat kepada selainnya. Kepada selain Allah. Allah mencela orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah dan menyekutukan Allah dengannya. Jadi Bapak, ketika kita mengatakan, oh ini karena kehebatan saya, kamu bisa gini. Ini ada unsur apa? Menyandarkan nikmat kepada selain Allah dan menyekutukan Allah dengan diri kita. Oh, kalau bukan karena si ini, Indonesia akan terjatuh dalam jurang kemiskinan. Berarti menyandarkan nikmat, selamat dari krisis, dari kemiskinan, kepada seseorang. Ini namanya apa? Menyekutukan Allah kan? Nah ini ya Bapak, ucapan sepertinya harus kita hilangkan pada diri kita. Lalu kata Syekh ini, insya Allah jelas ya. Lalu kata Syekh ini, qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, wa qawlihim, yaitu seperti ucapan mereka, maksud mengingkari nikmat Allah, mengakui nikmat Allah lalu mengingkarinya. Contohnya seperti ucapan mereka, kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadiqan. Anginnya itu bagus, nelayannya tuh hebat, tangkas, wa nahwi dzalik, dan ucapan semacam itu mimma huwa jarin ala alsinatin katsirah, dan ucapan semacam itu yang banyak beredar pada ucapan orang-orang. Jadi ketika dapat apa, naik kapal digoncang badai, weh ini apa, kaptennya jago nih. Atau ketika misalkan dokternya, seorang dokter mengobati pasien, lalu setelah diobati berapa hari sembuh, dokternya tokcer, jago. Nah ini kayak gini Bapak, berarti menyandarkan nikmat kepada dokter, bukan kepada oh, hati-hati Bapak, ini ucapan ini ya bisa, termasuk bisa arah ke syirik kecil. Kecuali kalau dia maksudnya dokter ini yang menyembuhkan dan Allah nggak menyembuhkan. Oh ini syirik besar, keluar dari Islam. Tapi saya yakin orang-orang Muslim nggak seperti itu ya. Insya Allah maksudnya mereka kadang-kadang cuma menyekutukan Allah lewat kalimatnya saja. Adapun niatnya nggak seperti itu. Ya tidak Bapak. Saya yakin kalau orang yang dalam hatinya masih syahadat, nggak ada yang meyakini selain Allah bisa menyembuhkan. Nggak ada, cuman kalimatnya sudah menyekutukan Allah. Oh, kalau bukan karena dokter ini, mungkin anak saya nggak lahir dengan selamat. Oh, dokter bagus. Ini jangan Bapak ya, ucapan seperti ini. Sandarkan nikmat pada Allah. Alhamdulillah, anak saya selamat lewat. Nah, itu nggak masalah kayak gitu. Oh, alhamdulillah, anak saya sembuh dari penyakitnya lewat. Jadi dahulukan pujian kepada Allah. Jelas Bapak? Nah ini salah satu contoh mengingkari nikmat Allah. Cukup ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masail yang ada dalam bab ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.